melihat, saya melihat Yeshua HaMashiach di atas Ka'bah. Cahayanya luar biasa. Dia membuka tangannya lebar dengan jubah putih. Cahayanya memantul ke lubang tangannya. Shalom, saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya, Titik dari Pasaribu. Apa kabar kita semua? Saya percaya pasti kabar kita baik-baik saja, ya. Saudara-saudara, pada hari ini saya bagikan bagi kita video cuplikan, dan video ini cukup menarik dan sangat memberkati saya juga ya secara pribadi. Bagaimana ada seorang ibu ya yang diajak oleh keluarganya untuk pergi umroh, yaitu ke Mekah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tetapi ketika dia berdoa, dia berjumpa ya, ataupun dia melihat Tuhan Yesus berdiri di atas Ka'bah. Nah, ini adalah cerita yang sangat menarik ya, dan ini adalah penglihatan yang betul-betul nyata seperti yang disampaikan oleh ibu ini ya, saudara-saudara. Dan kita tahu, saudara-saudara ya, mungkin awalnya dia bukan menginginkan hal itu ya, tujuannya bukan untuk itu, tetapi justru sebaliknya ya. Mari kita simak dulu cuplikan berikut ini. Haleluya. Tertarik ingin tahu, yaitu pada saat saya sekolah SMA Kristen Metodis di Medan. Saya boleh bawa Alkitab pulang ke rumah, sehingga saya semakin mencari tahu, semakin ingin tahu dan mengenal siapa pribadi Tuhan itu. Keluarga saya pasti kaget karena ibu saya tidak menyangka kalau anaknya disekolahkan di SMA Kristen Metodis. Akhirnya tertarik untuk belajar tentang Yesus, itu Yeshua. Dan dia pergi berdoa, dia naik haji yang ketiga kali. Dia berdoa karena dia kaget anaknya kenapa mau mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya dia berdoa di sana waktu dia naik haji. Dia menangis. Kenapa anak saya yang saya sudah didik secara iman yang lama ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia terus berdoa menangis. Akhirnya setelah dia pulang saya ketemu setelah dia pulang dari haji, dia berkata bahwa saya sudah dapat petunjuk, Afni. Dan dia begitu ikhlasnya. Petunjuk itu apa, Bu? Saya mendengar suara pada saat ibu menangis mendoakan Afni. Saya mendengar suara yang berkata singkat tapi berwibawa dan penuh kasih. Ibu sampai kaget suara siapa itu. Tapi hanya ibu saja yang mendengar, yang lain lagi kusuk berdoa. Ibu mendengar jelas sekali suara itu berkata, anakmu bukan milikmu. Ibu saya gemetar, dia bilang, waduh, itu benar-benar suara Tuhan. Dan setelah dia pulang, dia bilang, ibu serahkan keputusan di Afni karena Afni sudah dewasa dan Afni ibu tidak bisa menahan Afni untuk mengambil keputusan itu karena Tuhan sudah berbicara, beri petunjuk kepada ibu dan mendengar suaranya, anakmu bukan milikmu. Waktu kecil Afni milik ibu, terus setelah dewasa Afni bukan milik ibu, tapi milik Tuhan. Saya ada satu kesaksian yang luar biasa buat saya, bahwa
Saya pernah diajak untuk umroh ke Mekah, walaupun saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya ingin berdoa untuk saudara-saudara saya. Ibu saya sebelum meninggal, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu hadiah yang tahu cuma ibu saya dan Tuhan Yesus. Karena keselamatan jiwanya itu yang terpenting. Dengan mulut orang mengaku, diselamatkan. Dengan hati orang percaya, dibenarkan. Dengan mulut ibu saya mengaku, aku percaya bahwa Yesus Tuhan adalah Juru Selamatku. Itu hadiah dari Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Setelah sekian lama saya mengikuti dia, Tuhan membuktikan janjinya. Apabila satu orang percaya dan setia, maka seisi rumah diselamatkan. Kakak-kakak saya, abang saya, ingin mengajak saya umroh. Saya bilang, boleh, saya belum pernah umroh, belum pernah ke Mekah. Ke Israel udah 4 kali, tapi ke Mekah belum. Tetapi kamu harus ganti KTP. KTP-nya harus Islam. Oke. Tidak apa. Yang penting saya bisa ke Mekah. Singkat cerita, akhirnya saya punya KTP Islam. Sampai di sana, saya pakai atribut yang pernah saya punya dulu. Dari kecil sudah taat memiliki atribut itu. Saya pakai lagi karena saya nggak mau beda sendiri kan. Dia harus menyesuaikan sama-sama dengan kakak-kakak saya dan ya lingkungan di situ. Nah, waktu pertama sekali saya mau sembahyang di depan Ka'bah, waktu Isya, masih sembahyang sunat dulu 2 rakaat, menunggu imamnya datang. Terus saya sholat sunat 2 rakaat itu, saya berdoa, baca Al-Fatihah yang masih saya hafal ayat-ayatnya. Waktu saya baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Waktu belum sampai amin, ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Itu saya sudah nggak bisa lagi berdiri karena hadirat Tuhan saya rasakan. Saya seperti diguyur angin yang dingin dan saya tidak kuat berdiri, dan bukan bahasa itu lagi yang keluar dari mulut saya, tapi bahasa roh. Saya berlutut, saya terus berbahasa roh. Dan saya merasakan hadirat Elohim itu, Tuhan yang maha hadir itu. Dia hadir di situ. Saya tidak kuat berdiri lagi. Waktu saya berlutut dan terus di dalam hadiratnya. Di situ saya seperti melihat, padahal saya sujud. Mata, muka, kepala saya sujud. Mata saya tidak melihat ke Ka'bah. Saya diberi vision itu namanya. Ternyata itu baru saya tahu itu penglihatan. Saya melihat Yeshua HaMashiach di atas Ka'bah. Cahayanya luar biasa. Dia membuka tangannya lebar dengan jubah putih.
cahayanya memantul ke lubang tangannya. Di situ saya tahu lubang paku di tangan Yesus Masya adalah di sini, bukan di sini. Dulu saya pikir di sini. Ternyata yang saya lihat, cahaya itu menembus ke lubang paku di tangan Yesus itu ada di sini. Saya nggak kuat lagi, terus berdoa di dalam roh. Saya berdoa terus di dalam roh sampai akhirnya selesai. Singkat cerita, kakak saya melihat, kenapa ini orang lagi berdiri dia udah sujud. Tapi saya tidak bisa bicara karena saya diliputi oleh hadirat Tuhan. Sampai di hotel baru, saya terus berdoa, bilang, Tuhan Yesus Masya, tunjukkan apa artinya itu penglihatan saya. Tuhan hadir di atas Ka'bah. Tuhan itu hidup, dia bisa merasakan apa yang kita rasakan, apa yang saya rasakan, yang saya butuhkan. Dia menjawab, dia memberikan saya pengertian. Roh Kudus memberikan pengertian. Arti dari hadirnya dia yang saya lihat di atas Ka'bah itu satu, kemanapun engkau pergi, aku menyertaimu. Dan kedua, artinya hadirnya Yesus di atas Ka'bah. Aku pun mengasihi mereka yang sujud. Itulah bagian saya dan kita semua untuk terus berdoa bagi keselamatan mereka. Karena Yesus sangat mengasihi kita semua. Tuhan sangat mencintai, mengasihi kita. Dia datang mencari kita ke dalam dunia. Dia menembus di atas kayu salib. Karena tidak ada manusia yang layak untuk menebus manusia berdosa. Hanya Tuhan itu sendiri. Jadi yang saya percaya bahwa kasih Tuhan itu luar biasa, dahsyat dan sempurna. Puji Tuhan, saudara-saudara, baru saja kita menyimak video cuplikan tadi. Video ini sengaja saya angkat, sebenarnya video ini adalah video lama. Tetapi dari video ini saya mengambil kesimpulan ataupun pembelajaran, ya, bahwasanya ketika Yesus berdiri di atas Ka'bah, sebenarnya itu memberikan pengertian bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan atas semua suku, atas semua bangsa, atas semua ras, atas semua agama sekaligus. Apapun yang menjadi agama kita, ya, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Makanya firman itu mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Yesuslah firman itu, Yesuslah Allah itu sendiri. Dia datang kepada milik kepunyaannya. 2000 tahun yang lalu Yesus telah datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, hanya beda pendapat ya zaman sekarang. Ada yang percaya kepada Yesus, ada yang tidak percaya. Ya, saudara-saudara, ini adalah salah paham, ya, ataupun berbeda pendapat. Ya, sama seperti Bapak Joko Widodo. Orang mengatakan Pak Jokowi bukan presiden, tetapi kenyataannya Pak Jokowi adalah presiden. Begitu juga dengan Yesus. Banyak orang nggak mengakui Yesus itu Tuhan, tetapi pada kenyataannya dia adalah Tuhan sendiri. Apakah dengan seseorang mengatakan Yesus bukan Tuhan, dia itu nggak jadi Tuhan? Ya tentunya tidak, ya saudara-saudara. Karena mereka tidak mengenalnya. Tapi saya berdoa kiranya semakin banyak lagi orang mengenal Tuhan.
Kiranya lewat video ini kita mendapatkan pembelajaran. Jangan lupa terus didukung channel ini supaya channel ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, membuka mata rohani setiap kita masing-masing. Saya Pendeta Rio Pasaribu undur diri. Tuhan Yesus berkati kita. Shalom.